Allah punya rahmat 100% dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itulah Allah turunkan ke dunia. Jadi yang kita lihat semua ini masih 1%-nya. Allah masih simpan yang 99 di surga nanti. Gimana nggak rugi? Karena kunci dapat yang 99 itu adalah iman dan Islam. Dia punya rasanya semua ini, tapi dia hanya punya 1%, dia punya 1. Nah, jadi maka sebenarnya kalau nggak punya apapun, asal punya iman Islam, selamat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa khususan li muallifi hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita. Yang pertama dengan kitab Al-Jauharul Mauhub wal Munabbihatul Qulub. Sampai kita kepada halaman 5 yang paling bawah ya. Maka memikirkan itu ya paling bawah. Maka memikirkan pada segala kejadian Allah, kejadian artinya ciptaan. Maka memikirkan pada segala kejadian atau ciptaan Allah itu sebesar-besar qarabat. Qarabat itu artinya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi artinya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendatangkan diri dengan dia kepada Allah. Nah, dan terlebih hampir segala kejadian Allah kepada engkau itu diri engkau. Dan ciptaan Allah yang paling dekat denganmu itu ya dirimu sendiri. Jadi kalau mau memikirkan, mengambil pelajaran dengan ciptaan-ciptaan Allah, nggak usah jauh-jauh. Lihat diri kita sendiri. Bagaimana luar biasanya ciptaan Allah itu. Maka tilik engkau pada kejadian diri engkau. Coba lihat bagaimana Allah ciptakan diri kita ini. Daripada indah susunannya, daripada indah bentuknya. Nah, manusia ini diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling indah di antara ciptaan-ciptaan Allah. Nah, makanya makhluk paling sempurna itu ya dari kalangan manusia, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi maka manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu kisah yang pernah diceritakan oleh almarhum Tuan Guru Hafiz Yazid. Beliau cerita dulu di zaman ulama-ulama terdahulu, ada seorang suami yang terlalu membanggakan kecantikan istrinya. Dia sangat terpukau dengan kecantikan istrinya. Maka oleh karena itu suaminya sampai berkata, nah, betapa indahnya dirimu. Seandainya purnama itu lebih indah darimu, kau tertalak 3. Tak kemana-mana cakapnya. Memuji tapi ujungnya seperti itu. Kalau seandainya bulan purnama itu lebih indah darimu, kau tertalak 3. Kata istrinya, kayaknya jatuh talakku ini bang. Kenapa? Kurasa purnama itu lebih indah dari aku. Cerah, putih, bersinar begitu. Aku tak pala bersinar.
Akhirnya bingung lah suami istri ini. Nah, gara-gara nak merayu menggombal jadi masalah. Nah, kalau bahasa orang sekarang tuh terlalu berlebihan, lebay. Akhirnya dikumpulkan oleh khalifah. Masalah ini sampai kepada khalifah. Kemudian ditanya para ahli fikih yang ada di situ, kebanyakan menyatakan jatuh. Kebanyakan menyatakan jatuh talaknya. Lalu ada seorang ulama dari mazhab Hanafi. Nama ulama ini Yahya bin Aqsam. Nah, Yahya bin Aqsam, Al-Imam Yahya bin Aqsam berkata tak jatuh. Kenapa? Karena dia lebih indah dari bulan purnama. Dari mana dalilmu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk dan susunan. Bukan laqad khalaqnal badra fi ahsani taqwim. Bukan dikatakan kami ciptakan purnama dengan sebaik-baik bentuk, tapi manusia, dia ini manusia. Maka dia akan lebih indah daripada purnama. Maka yang diterima fatwa inilah tadi. Tak jadi jatuh talak. Itu disampaikan oleh Tuan Guru di Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Nah, bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Hanafi. Nah, jadi maka kita lihat diri kita yang Allah ciptakan betul-betul indah daripada indah susunannya. Nah, kemudian dan cenderung syahwatnya dan segala apa itu? Pendapatannya memadalah pada mengambil i'tibar karena firman Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu, pada diri kamu maka tiadakah kamu lihat. Nah, jadi memang manusia ini kalau diperhatikan kita akan banyak bersyukur. Allah ciptakan banyak rambut di tubuh kita. Di kepala ada rambut, di mata ada rambut, di atas mata ada rambut, dalam hidung ada rambut, kumis, janggut, ketiak, sampai mohon maaf di kaki, bulu kemaluan pun ada semua. Namun dengan begitu luar biasanya macam-macam rambut nih, kayaknya bentuknya sama, tapi sifatnya Allah bedakan. Yang di kepala bisa tumbuh tanpa batas sepanjang apapun kalau tak kita potong. Tapi yang ada di atas mata alis tuh tak pula mau begitu. Seandainya dibuat sama Allah, meriah. Nah, mau melihat asik menyibak ke kanan kiri saja. Tapi Allah tahu bahwasannya itu mudarat. Nah, seandainya yang di dalam hidung sama seperti di atas kepala, sesak nafas kita. Kalau seandainya lupa mencukur, memotong. Allah bijaksana betul. Nah, tahu betul bagaimana cara membentuk yang paling bagusnya. Nah, sama-sama rambut, tapi beda sifat. Nah, ada benda-benda keras di tubuh kita, ada gigi, ada kuku, sama-sama bisa tumbuh. Tapi kuku kalau tak dipotong terus dia memanjang. Tapi kalau gigi dibuat Allah ada batasnya pula. Seandainya sama gigi macam kuku, Masya Allah. Nah, malas memotong, payah tertutup mulut. Nah, tapi itulah betapa Allah ciptakan yang seperti itu. Bersyukur kita. Nah, ini diperhatikan begini betapa luar biasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk kita ini sudah memang betul-betul bentuk yang paling bagusnya. Nah, bentuk yang paling luar biasanya. Nah, apakah pada diri kamu tiadakah kamu lihat? Yakni pada diri kamu itu beberapa tanda yang menunjukkan atas kamal kudrah Allah, sempurnanya kudrah Allah Ta'ala. Maka tiadakah kamu mengambil iktibar dan kamu tilik kepada barang yang pada diri kamu, daripada permulaan kejadian kamu hingga kesudahannya. Awal jadi, ukuran kita tuh hanya sebesar sel. Mohon maaf, seandainya terjadi hubungan laki istri, itu nutfah atau mani sperma yang keluar itu kandungannya adalah jutaan sel sperma tuh. Bukan cuma 1, 2, 3, jutaan. Berarti kecilnya seperti apa? Dari jutaan tuh, nah, satulah biasanya yang berhasil. Nah, dari sekecil itu akhirnya jadi seperti kita sekarang. Takkah kita pikirkan yang seperti itu tadi itu? Nah, betapa luar biasanya kudrah Allah. Nah, daripada indah susunannya,
satu hal kemudian daripada satu hal, satu tahap menjadi satu tahap, dan sangat ajaib hukumnya, dan sangat tegah perbuatannya, sangat tegah ya, sangat teguh di situ, sangat teguh perbuatannya, dan beberapa yang halus-halus daripada lataif yang mulia-mulia, seperti nur iman dan ma'rifah dan akal dan lainnya. Kita perhatikan pada diri kita, Allah jadikan kita berakal, Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kemampuan untuk menjalankan syariat. Maka semua ini menjadi iktibar bagi kita betapa Allah memang maha kuasa. Daripada perkara yang ajaib-ajaib, maka mengambil dalil kamu dengan dia atas ada Khaliq yang menjadikan dia. Nah, jadi kalau masih ragu lagi, itu betul-betul orang yang buta mata kepalanya dan buta mata hatinya. Dalam dirinya saja sudah bisa menjadi dalil akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tak nampaknya. Siapa yang bisa ciptakan seperti ini? Tak ada. Nah, tak ada yang bisa ciptakan seperti ini. Di Jepang udah ada dibuat robot-robot yang memang bentuknya persis seperti manusia, bisa merespon ini itu segala macam, tapi tidak ada yang namanya iman. Siapa yang bisa ciptakan iman di robot? Siapa yang bisa ciptakan perasaan, akal? Tak ada. Semuanya program komputer. Nah, jadi maka tak bisa. Tak ada yang bisa ciptakan seperti ini. Nah, itu bukti adanya Tuhan. Nah, nah, ada Khalik yang menjadikan dia dan atas kamal kudrahnya. Dan sesungguhnya telah menghiasi Allah Ta'ala akan manusia itu dengan beberapa anggota yang zahir, dan dihimpunkan padanya akan beberapa perkara yang berlawanan pada ma'ani yang batin, dan yaitu panas dan sejuk. Kita bisa rasakan panas dan dingin, nah, dan kering dan basah. Maka yaitu daripada ajaib kudratnya yang tiada kuasa atasnya oleh yang lain daripadanya. Nggak ada yang bisa membuat orang merasakan panas dingin, nah, kering basah selain Allah. Nah, kemudian kamu tilik akan bahwasannya pada diri kamu itu beberapa pertolongan daripadanya dengan berbagai nikmat al-amdad. Amdad itu pemberian. Kemudian daripada dikaruniakan bagi kamu akan nikmat ijad. Nah, kemudian nikmat diwujudkan seperti hayat dan ilmu dan kudrah dan akal dan perkataan dan beberapa ma'ani yang mulia-mulia seperti pendengaran dan penglihatan dan segala bagi lezat, dan sebesar-besar nikmat itu nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Dianjurkan oleh ulama untuk banyak-banyak membaca alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Nah, sudah pernah saya sampaikan riwayatnya mungkin. Ada seorang yang memang membaca itu ketika dia sedang haji atau ketika dia sedang umroh. Kalau tak salah haji. Dia baca itu. Nah, lalu tahun depan dia datang lagi haji, dia baca itu di tempat yang sama. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Ketika dia baca itu di tempat yang sama, terdengar suara dari langit. Nah, mahlan. Nah, pelan-pelan. Catatan amal pahala yang tahun kemarin belum selesai lagi dicatat, dah kau buat lagi. Berarti setahun malaikat tak selesai mencatat pahala ucapan alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Nah, jadi sampai ada suara mahlan ya Abdullah, pelan-pelan wahai hamba Allah, belum lagi selesai mencatat pahala yang kau lakukan tahun lalu, sekarang kau dah buat lagi. Nah, jadi ini amalan bagus. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Nah, itu yang biasa kami baca di pondok 3 kali setiap habis selesai salat, habis berdoa. Nah, karena ini adalah seagung-agung nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat iman dan Islam. Semua nih
Di dunia nih yang indah-indah nih ada nih. Ya ini karena masih ada iman dan Islam ini. Kalau seandainya tak ada iman dan Islam, binasa semua nih. Karena kata baginda Nabi, lan taquma as-sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama masih ada yang mengucapkan Allah Allah. Artinya masih ada iman, masih ada Islam. Begitu orang beriman terakhir wafat, orang yang mengakui beriktikad tiada Tuhan selain Allah terakhir wafat, maka akan dilaksanakan yang namanya kiamat. Artinya udah nggak ada nilainya dunia nih. Dunia ini dipandang masih layak dipertahankan karena masih ada iman. Begitu iman tak ada, bangunan besar, kendaraan mewah, uang, emas, permata, nggak ada nilainya. Maknanya sekecil-kecil iman itu lebih berharga dari dunia beserta isinya. Nah, jadi ini mahal betul ini iman nama Islam nih. Jadi yang punya iman Islam udah sebenarnya cukup. Nah, sebenarnya sudah cukup. Jangan iri dengan orang-orang kaya, orang banyak duit tapi tak punya iman, tak punya Islam. Seharusnya mereka yang iri kepada kita. Kenapa? Karena ukuran rugi atau untung itu iman Islam, bukan duit banyak. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu iman, amal soleh itu Islam. Jadi kalau nggak punya iman, nggak punya Islam, rugi pasti. Mau dia punya perusahaan besar pun, mau dia punya kekayaan sampai triliunan pun, kalau nggak punya iman, nggak punya Islam, rugi. Pasti rugi. Kenapa? Karena yang di dunia ini semua yang kita lihat ini masih 1%. Allah punya rahmat 100, 1% dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itulah Allah turunkan ke dunia. Jadi yang kita lihat semua ini masih 1%-nya. Allah masih simpan yang 99 di surga nanti. Gimana nggak rugi? Karena kunci dapat yang 99 itu adalah iman dan Islam. Dia punya rasanya semua ini, tapi dia hanya punya 1%, dia punya 1. Nah, jadi maka sebenarnya kalau nggak punya apapun, asal punya iman Islam, selamat. Jadi ada satu kisah di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ada seseorang yang matanya buta. Tangan kanan kirinya buntung. Kaki kanan dan kirinya buntung. Badannya berkudis penuh dengan luka. Lalu dia tergeletak di pinggir jalan, dirubung sama serangga, semut, lalat, segala macam. Buta. Puntung tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Lalu lewatlah orang di depannya, tapi lisannya masih mengucapkan Alhamdulillah. Nah, alladzi afani mimma betala bihi katsiran minan nas. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari cobaan yang banyak ditimpakan kepada manusia. Bahasanya begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari bala cobaan yang banyak ditimpakan kepada manusia. Orang yang dengar tadi heran. Lalu dia dapati, Pak, Bapak bilang apa? Bapak diselamatkan dari bala dan cobaan yang banyak ditimpakan kepada manusia. Kayak aku kalau kulihat, tak ada orang yang bala dan cobaannya lebih berat dari Bapak. Tangan tak ada, kaki tak ada, mata tak bisa lihat. Kayaknya ucapan Bapak tak cocok. Maka kata orang itu, pergi engkau wahai orang celaka. Bukankah aku masih punya lisan dan punya iman? Aku bisa berzikir dan bisa mengingat Allah dengan imanku. Nah, itu pun dah disyukurinya tuh. Jadi dia tak apa-apa, tak punya apa-apa. Yang penting punya iman dan bisa berzikir dengan Allah dengan lisannya. Banyak orang badannya lengkap, zikir tak sempat, imannya rusak. Nah, dia tak lengkap tapi masih bisa berzikir dan imannya bagus. Maka dia masih bersyukur. Karena mati selesai, bahagia dia nanti. Nah, jadi yang merasa saat ini mungkin kehidupannya sedang tidak baik-baik saja, banyak masalah dengan keluarga, dengan uang, dengan rezeki, dengan kerjaan, dengan anak. Nah, asal masih punya iman dan Islam, kecil semua masalah. Nah, jadi kata ulama, di antara yang membuat dunia ini terasa ringan adalah ingat mati. Ingat aja bentar lagi mati, udah enteng semua. Enteng semua tuh. Ketika ingat sebentar lagi pergi berangkat. Nah, udah nak pergi ke Danau Toba, Pak.
janji sama kawan jam 6 subuh dijemput. Nah, udah jam 6 mobil udah datang, udah mau pergi. Nah, rumah masih berantakan, kata anaknya, "Mak, nah, pakaian belum dilipat." "Alah, udahlah tuh." Kan gitu. Nah, "Mak, air bak belum diisi." "Alah, udah, tak apa-apa, tak apa-apa." Nah, "Mak, begini begitu, udah yang penting berangkat saja dulu." Kenapa semuanya jadi terasa nggak penting lagi? Karena sudah nak berangkat. Nah, tadi. Jadi kita sama dunia ini bisa merasa seperti itu. Semuanya enteng, semuanya merasa kecil ketika kita ingat sebentar lagi berangkat. Nah, yang dipentingkan saat itu apa? Bekal yang mau dibawa ke Danau Toba. Nah, itu tadi. Dompet jangan lupa, di sana nak belanja. Ini itu handphone dah dibawa, sana nak berfoto-foto. Itu yang diingat. Maka orang yang ingat ketika hendak mati, dia tak peduli lagi sama dunia ini. Nah, enteng semuanya. Nah, bentar lagi berangkat. Nah. Jadi nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Dan jikalau berbuat ibadah akan dia siang dan malam 500 tahun, niscaya tiada menyamai akan nikmat satu mata jua. Ini yang udah pernah kita bahas yang lalu. Ibadah 500 tahun itu hanya bisa membeli bola mata saja. Makanya kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Ibadah kita 500 tahun, jangankan beli surga. Untuk beli kelengkapan tubuh kita aja tak cukup. Itu ibadah 500 tahun tiada henti siang malam, cuma bisa untuk beli sebelah bola mata saja. Terus kita bilang, aku layak masuk ke surga dengan ibadahku. Tidak. Kita masuk ke surga karena rahmat Allah. Nggak banding surga dengan ibadah kita. Tapi Allah sayang sama kita. Yang murah itu pun, yang sedikit biaya kita itu pun Allah bolehlah untuk membayar surga. Ini kisahnya memang seperti itu. Tertulis dalam kitab Tambihul Ghafilin. Ada orang yang hidupnya di pulau terpencil. Siangnya ibadah, sujud, sholat. Kalau lapar dia turun ada buah delima, dia makan satu, minum seteguk. Ibadah lagi, ibadah terus lapar, turun, makan buah delima, minum air seteguk. 500 tahun begitu aja kerjanya. Cuma nyembah Allah saja. Akhirnya ketika meninggal dunia, kata Allah, "Nah, wahai malaikatku, bawa dia, masukkan dia ke surga dengan rahmatku." Kata hamba ini, "Ya Allah, bukan dengan rahmatmu, tapi dengan amalku." Nah, aku masuk ke surga ini, mohon maaf, mandiri. Nah, dengan amalku, bukan dengan rahmatku. Maka kata Allah, "Ya Jibril, coba hitung, ibadahnya kira-kira cukup untuk apa?" Ternyata hanya cukup untuk membeli sebelah bola mata. Ya sudah, masukkan dia ke neraka, baru minta ampun habis itu. "Ya Allah, baiklah karena rahmatmu ya Allah." Nah, jadi jangan merasa sudah hebat dengan amalnya. Nah, jangan merasa sudah cukup dengan amalnya. Tak cukup amal kita ini untuk yang seperti itu. Amal kita bukan untuk masuk surga, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah itu kita bisa sampai ke surga. Nah, jadi hanya setara dengan sebelah mata saja. Nah, serta sebelah mata jua. Nah, serta pula dipalingkan daripada kamu akan segala bagai yang mudarat. Nah, juga kita perhatikan Allah sudah selamatkan kita dari segala macam mudarat dan kebinasaan yang menunjukkan atas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala amat kasih sayang akan hambanya. Nah, dalam satu hadis, di antara kerja malaikat yang Allah wakilkan, Allah utuskan kepada kita adalah menjaga kita dari segala mudarat. Kita lagi naik kereta, mau jalan ke satu tempat, tiba-tiba terasa tak usah lewat situlah, lewat jalan lain. Ternyata besok dapat kabar, situ ada orang kena begal misalnya. Nah, itu diantara andil bisikan daripada malaikat. Nah, jadi itu juga ada yang seperti itu. Dalam satu hadis itu ada seseorang yang merasa ingin pindah ke satu tempat, ternyata tak lama di situ ada sesuatu yang rubuh, yang kalau dia di situ akan tertimpa. Itu adalah bisikan daripada malaikat untuk memang supaya dia selamat dari perkara-perkara mudarat macam tadi itu. Itu penjagaan dari Allah. Nah,
Ya memang mirip dengan firasat. Kalau firasat memang biasanya bukan dari malaikat, karena malaikat juga biasanya tak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ada orang yang memang firasatnya ini tajam. Bahkan sebelum diilhamkan malaikat, dia udah tahu deh. Nah, bahwasannya akan terjadi sesuatu yang seperti ini, seperti itu. Nah, seperti yang terjadi kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pertama kali mengaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i duduk jauh di belakang sana. Namun entah kenapa Imam Malik justru pandangannya ke situ. Nah, maka dilihat Imam Syafi'i ini ngajinya aneh. Orang saat itu didiktekan, diimlakkan sama Imam Malik isi kitab Muwatta, kitab hadis. 18 hadis. Setelah selesai 18, nah maka selesailah pengajian. Tapi setiap diimlakkan semua orang mencatat. Tapi Imam Syafi'i cuma ngores-ngores sesuatu di telapak tangannya dengan telunjuknya begitu. Maka ketika itu setelah bubar kata Imam Malik, itu yang di belakang sini dulu, jangan bubar. Menghadap kepada Imam Malik, kata Imam Malik, tadi selama ngaji ku tengok kau main-main pakai tanganmu. Ngapain itu? Aku nggak main-main tuan. Aku ini orang miskin, nggak punya buku, nggak punya pena. Imam Syafi'i miskin, hidupnya sempit, kekurangan. Nah, jadi nggak punya buku, nggak punya pena. Jadi tadi ngapain? Setiap kau membacakan hadis, aku tulis di telapak tanganku. Bisa rupanya dibaca lagi, kata Imam Malik. Bisa insya Allah. Coba baca 18 hadis tuh, semuanya dibaca tanpa ada salah sedikit pun. Wah. Maka firasat Imam Malik langsung berkata, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil. Nah, sesungguhnya akan terjadi perkara yang luar biasa kepadamu. Benar ternyata firasatnya Imam Malik. Nah, itu namanya firasat. Nah, firasat-firasat gini, kalau dari orang-orang yang salih kita perlu hati-hati memang. Karena Rasulullah yang katakan, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kepada firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan nur dari Allah. Nah, jadi kalau ada orang-orang salih bilang, janganlah. Kenapa kurang baik? Apa alasannya? Tak tahu, perasaan saya bilang kurang baik. Itu perlu dipertimbangkan. Jadi kalau orang soleh ya. Nah, tapi kalau dukun lain. Kalau orang-orang soleh mungkin ya. Kenapa? Karena dia memandang dengan nur Allah. Nah, jadi yang seperti itu banyak. Imam Syafi'i ketika hendak wafat, di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Rabi', ada Abdullah bin Abdul Hakam. Nah, ini ulama-ulama besar yang merupakan murid dari Imam Syafi'i. Ketika hendak wafat, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Buaiti, kau akan meninggal di dalam penjara. Kemudian kepada muridnya, Al-Imam Abdullah bin Abdul Hakam, beliau berkata, kau akan kembali ke madhab ayahmu dulu, madhab Maliki. Lalu Imam Rabi' beliau berkata, nah kalau kau akan orang yang paling berjasa terhadap madhabku, karena kau akan menyebarkan ilmu dan kitab-kitabku. Ternyata benar. Imam Rabi' adalah orang yang paling banyak membuat itu tadi. Satu lagi Imam Muzanni saat itu juga ada. Nah, kata Imam Syafi'i, nah sementara engkau Muzanni, kau akan dapat banyak cobaan dalam hidupmu. Maka kata Imam Rabi', semuanya terjadi. Itu firasat. Nah, yang betul-betul tajam. Nah, Imam Syafi'i firasatnya tajam betul. Nah, Imam Syafi'i ngelihat ada orang hamil, laki-laki, kata Imam Syafi'i. Benar, laki-laki lahir. Nah, Imam Syafi'i ada melihat anak-anak 14 tahun atau 15 tahun. 15 tahun udah meninggal habis itu. Nah, Imam Syafi'i firasatnya tajam betul. Nah, kenapa? Yanzuru binurillah, melihat dengan nurnya Allah. Nah, jadi kita dielakkan dari segala mudarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kebinasaan yang menunjukkan atasnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala amat kasih sayang akan hambanya. Nah, lebih daripada kasih sayang ibu akan anaknya, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Itu yang perlu kita tahu. Makanya ketika ada seorang Arab bertanya kepada Rasulullah, Arab Badui, nah ngaji, nah tapi bukan yang paling alimnya, dia bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau kita di akhirat, kita disidang,
Itu yang menyidang kita siapa? Yang menghisap kita siapa? Kata Nabi Muhammad, Allah. Langsung Allah, iya. Senang, girang orang. Kata Nabi Muhammad, kenapa? Ya Rasulullah, seandainya aku punya masalah di pengadilan, lalu ibuku yang menjadi hakimnya, aku pasti akan tenang. Apalagi Allah Tuhanku yang menjadi hakimnya. Kenapa? Karena Allah akan sangat lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu kepada anaknya. Kalau kita ada seorang yang bermasalah, ternyata yang jadi hakim adalah emaknya. Pasti mau tak mau dia agak merasa ringan sedikit, ya emakku pasti tak akan kejam-kejam kali sama aku. Nah, maka dia lebih senang lagi. Kenapa? Karena kata Nabi, langsung Allah yang menyidangmu. Wah, kalau gitu tenang lagi. Kenapa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat ini sedang diliputi rasa rojak yang begitu tinggi. Jadi begitulah sikapnya. Nah, walaupun kalau nanti diliputi dengan khauf, ingat adilnya Allah, ya kita agak takut juga. Tapi saat itu sedang ingat kepada rahim, rahmatnya Allah. Nah, jadi lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Dan jikalau tiada nikmatul ijad, niscaya tiada ada kamu. Kalau seandainya tidak dikasih nikmat ijad, maka tidak ada kamu. Dan jikalau diputuskan nikmatul amdad, nah kalau diputuskan nikmat amdad, niscaya binasa kamu. Nggak dikasih pemberian, nyawa nggak dikasih, semuanya nggak dikasih, maka akan binasa kamu. Maka yang demikian itu sebesar-besar nikmat yang tiada dapat dikira-kira, yang mewajibkan kamu syukur. Nikmat Allah dikasih, kita nggak ditugaskan untuk menghitung, karena Allah tahu kita tak bisa menghitung, apalagi disuruh bayar, nggak bisa. Yang wajib itu hanya syukur saja dan taat akan Tuhan yang mengkaruniakan segala nikmat yang tersebut supaya berkekalan segala nikmat itu. Nah, kita bersyukur malah nikmatnya akan kekal, ditambah. La in syakartum la azidannakum, tuh nanti ayatnya. Dan jikalau lalai kamu daripada demikian itu, kalau nggak syukur, maka ditakuti bahwa dihilangkan segala nikmat itu daripada kamu, dan dirasai akan pindah azabnya, akan pedih azabnya, karena firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sebenarnya dari ini, kita semua yang ngaji itu kalau mau cepat alim, cepat pandai, ilmunya disyukuri, karena pasti akan ditambah. Bagaimana cara mensyukuri ilmu? Diamalkan. Dapat ilmu, amalin. Kayak tadi ada amalan, alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam, amalin, insya Allah nambah nanti. Nah, karena dalam satu riwayat, nah ada riwayat berbunyi, man amila bima alima, barang siapa mengamalkan apa-apa yang telah dia ketahui, warasahullahul ilma ma lam ya'lam, Allah akan berikan dia ilmu yang belum dia ketahui. Jadi kalau mau cepat alim, banyak amal. Nah, jangan banyak hafal saja, semuanya dihafal tapi nggak ada yang diamalin. Nah, maka banyak diamalin, insya Allah nanti ilmu itu banyak nambah. Karena itu, barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, Allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Nah, mudah nanti belajar kalau banyak beramal tuh. Nah, jadi kalau cerita debat, masya Allah, panjang lebar, tapi amalnya nggak ada. Tarawih berapa? 28. Dalilnya ini itu segala macam. Nah, kecapean debat, malam tak tarawih. Nah. Itu tahu juga begitu. Sholat berjamaah hukumnya apa? Sunnah? Enggak. Fardu ain? Oh tidak. Fardu kifayah? Dalilnya mana? Ini itu segala macam. Azan lewat, orang udah balik dari sholat jamaah, dia belum selesai juga debat tentang sholat jamaah. Nah, ini adalah orang-orang yang tertipu dengan ilmunya. Karena ilmu itu bukan tentang qil wal waqal, cuma ngomong sana ngomong sini, riwayat sana riwayat sini, sampaikan sana sampaikan sini, tapi tidak dia amalkan. Nah, itu tak seperti itu. Nah, artinya dan sesungguhnya jika syukur kamu sanya aku tambah akan kamu, dan sesungguhnya jika kufur kamu bahwasannya siksa aku amat pedih. Dan sesungguhnya ini akan datang.